Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tugas ini sebagai tugas akhir semester ganjil atau semester pertama mata kuliah PTIK. Kami telah mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Bila ada kesalahan maupun kekurangan kata, kalimat, maupun data, kami mohon maaf dan kami siap menerima kritik dan saran agar dapat berkembang di kemudian hari. Adapun tema yang kami bahas adalah kesehatan mental menjadi isu yang cukup hangat didiskusikan, apalagi dengan semakin bertambahnya penggunaan media sosial oleh masyarakat di semua usia. Berikut adalah paparan data presentasi. Arya Firmansyah dengan NIM 20SA2087 bertugas sebagai bagian rumusan masalah, tujuan penyusun laporan, dan manfaat observasi. Sulastri Rahayu dengan NIM 20SA2125 dengan tugas pada bagian isi. Cynthia Ayu Rahmawati dengan NIM 20SA2078 pada pembuatan PowerPoint. Hendy Pradana dengan NIM 17120032 mengerjakan bagian latar belakang dan kesimpulan. Wiwit Gayuh Mugi Muktino dengan NIM 20SA2131 pada bagian isi. Adapun saya sendiri, Fauzi Duki Ramadhani, dengan NIM 20SA2161 pada bagian saran, sekaligus sebagai moderator dalam presentasi ini. Untuk isi presentasi akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang membuat orang menjadi kecanduan sosial media. Apa itu kesehatan mental? Menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari potensinya sendiri. Memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal, berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Sedangkan menurut Piper and Udin pada tahun 2006, kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, mampu menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosial, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Menurut Hootsuite, data tren internet dan media sosial tahun 2020 di dunia, dari total populasi jumlah penduduk 7,700 miliar terhadap pengguna mobile unik 5.190 miliar, pengguna internet 4,540 miliar, dan pengguna media sosial aktif 3,800. Sedangkan di Indonesia, dari jumlah penduduk total sekitar 272,1 juta jiwa, terdapat penggunaan mobile unik 338,2 juta, pengguna internet 175,4 juta, dan pengguna media sosial aktif 160 juta. Dari data tersebut, sekitar 58% penduduk Indonesia menggunakan media sosial. Hal ini menyebabkan melekatnya media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melekatnya media sosial tersebut, ternyata media sosial memiliki dampak bagi kesehatan mental di semua kalangan pengguna media sosial. Apakah media sosial dapat membawa hal positif dalam kehidupan? Dampak positif dalam media sosial bagi kesehatan mental. 1. Dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial. 2. Memperluas jaringan pertemanan.
Tiga, para pengguna media sosial akan lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia, meskipun sebagian besar di antaranya belum pernah bertemu secara langsung. Dampak negatif penggunaan media sosial bagi kesehatan mental, yaitu satu, social comparison, atau membandingkan diri dengan orang lain. Menurut studi dari Musweisler 2006, social comparison berjalan secara otomatis saat membuka media sosial tanpa disadari. Hal ini dapat menyebabkan seseorang lebih rentan merasa iri, bersalah, dan menjadi penuh penyesalan, dan beresiko seseorang akan lebih sering berbohong, menyalahkan orang lain, dan tidak puas dengan kehidupan yang dimilikinya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya. Terdapat cara untuk meminimalisir dampak negatif dari social comparison. A. Mengenal diri sendiri. B. Kenali perasaan diri sendiri. C. Menyadari bahwa media sosial hanyalah panggung sosialitas. Dan D. Menyadari bahwa setiap orang memiliki waktu masing-masing dan memiliki kelebihan serta bakat masing-masing. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental sembari menggunakan media sosial? Gangguan mental dapat diawali dengan beberapa gejala antara lain berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman, delusi, paranoia atau halusinasi, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari, marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan, dan masih banyak lagi. Mental health on a spectrum. Healthy, normal mood fluctuation, performing well, in control mentally, physically well, and a few sleep difficulties. Responding or reacting, irritable or impatient, nervous, sadness, forgetfulness, and trouble sleeping. Injured or struggling, negative attitude, anxiety, poor performance, poor concentration, and restless disturbed sleep. Crisis, angry, outbursts or aggression, excessive anxiety or panic attacks, suicide ideation, can't perform duties, control behavior, or concentrate. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Astri. 4 zona ini secara garis besar menjelaskan spektrum kesehatan mental manusia. Manusia yang berada di zona hijau atau zona kuning masih dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara self-care atau dukungan orang-orang terdekat. Biasanya pada spektrum ini manusia akan lebih produktif, akan bisa menyadari potensi diri, dan dapat berkontribusi dengan baik. Namun, seseorang yang sudah berada di zona orange atau zona merah, mereka akan membutuhkan bantuan profesional, entah itu dari general practitioner atau psikolog, karena dalam spektrum ini kemungkinan manusia mengalami hal-hal yang mengganggu kesehatan mental. Manusia akan lebih gampang marah, tidak produktif, dan tidak berkontribusi dengan baik. Beberapa upaya pencegahan kesehatan mental yaitu melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik, membantu orang lain dengan tulus, memelihara pemikiran yang positif, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, mencari bantuan profesional jika diperlukan, menjaga hubungan baik dengan orang lain, menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih peran orang tua terhadap anak yang kecanduan media sosial. Peran orang tua sangatlah penting. Walau orang tua tidak menggunakan media sosial, tetapi orang tua harus lebih menjaga lingkungan dan pergaulan anak-anak, dibantu dengan sahabat-sahabat terdekatnya, sehingga jika ada perilaku dari anak tersebut berbeda, maka orang tua harus tanggap dan mencoba menghubungi sahabat terdekatnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata maupun data, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.